dalam rangka memastikan jalannya pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Jawa Tengah berjalan jujur, adil, dan transparan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Jawa Tengah telah menyiapkan ribuan personil pengawas di seluruh kabupaten dan kota. Dengan komitmen tinggi, personil pengawas akan bertugas di tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, atau kelurahan hingga TPS. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh tahapan. Jumlah total personil pengawas yang diterjunkan se-Jawa Tengah mencapai 68.691, tersebar di 35 kabupaten kota dengan dedikasi penuh untuk menjaga demokrasi tetap berjalan dengan baik. Juga menghimbau Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama menyukseskan pemilihan tahun 2024 ini, yaitu ada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal, juga ada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur nanti di tanggal 27 November tahun 2024. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah berupaya dalam melakukan strategi pencegahan seperti kegiatan sosialisasi terhadap ASN, TNI, Polri, kepala desa, dan stakeholder lainnya, serta sosialisasi dilakukan melalui gelar seni budaya sampai pada pembentukan desa anti politik uang. Yang berawal dari impian, dari mimpi yang kita wujudkan bersama-sama. Mewujudkan pilkada, kami siap mewujudkan pilkada bersih dan bermartabat. bersih dan bermartabat. Kami memiliki komitmen kokoh menolak dan melawan politik uang. Dalam rangka memastikan hak pilih warga, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih, dimulai pada saat coklit hingga pada penetapan daftar pemilih tetap. Berbagai upaya telah dilakukan. Di Kabupaten Demak misalnya, pengawasan mutarlih harus melewati banjir. Di Kabupaten Wonogiri, pengawas harus melewati jalanan yang terjal dan tentunya banyak dinamika yang terjadi pada saat pengawasan. Tahapan pencalonan pemilihan kepala daerah Jawa Tengah merupakan salah satu proses krusial dalam demokrasi. Namun dalam perjalanannya masih muncul sengketa proses yang melibatkan bakal pasangan calon. Sengketa proses terjadi di beberapa kabupaten di Jawa Tengah. Di Kabupaten Kendal terjadi karena ada penolakan pendaftaran calon dari KPU. Di Kabupaten Brebes, Sukoharjo, Banyumas, calon persorangan yang tidak diloloskan oleh KPU. Bawaslu Kabupaten Kota menangani kasus-kasus tersebut melalui mekanisme musyawarah terbuka dan tertutup agar setiap permasalahan dapat diselesaikan secara adil dan transparan. Berbagai cara dilakukan oleh pasangan calon, gabungan partai politik, dan juga tim kampanye. Cara-cara yang dilakukan dalam kampanye tidak semuanya sesuai dengan regulasi.
berbagai dinamika terjadi. Di Banyumas, kota kosong dikampanyekan secara masif. Kota kosong bahkan melakukan deklarasi pemenangan kota kosong dan dihadiri oleh ribuan peserta. Bukan hanya satu tempat, beberapa tempat. Di samping itu, bahwa di samping deklarasi, pemasangan baliho, spanduk itu hampir merata di wilayah Banyumas. Bahkan jalan-jalan protokol yang dilarang menurut peraturan KPU terkait zona dan tempat kampanye itu pun tidak luput dari pemasangan alat peraga kota kosong. Unjuk rasa di kantor Bawaslu Purbalingga, Kabupaten Tegal, Banyumas, Sukoharjo, dan kampanye di malam hari pada masa tenang terjadi di Kabupaten Pekalongan. Bahkan pembubaran kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu Rembang dan Bawaslu Kota Semarang. Sempat menjadi sorotan nasional adanya penggerebekan mobilisasi kepala desa yang terjadi di Kota Semarang. Bahkan saya bisa katakan bahwa Kota Semarang ini bisa menjadi barometer untuk kemudian melakukan penerapan hukum. Karena efek dari kemudian kejadian tersebut ada surat edaran dari PJ Gubernur Jawa Tengah, ya, kemudian ada juga dari Kemendagri yang melakukan atensi secara betul-betul ya terhadap bagaimana netralitas kepala desa dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Nah, itu salah satu cerita di mana eksistensi pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu Kota Semarang dalam hal menjalankan tugas dan fungsi. Salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan pemilihan 2024 adalah pengawasan distribusi logistik yang mencakup surat suara, kotak suara, tinta, dan perlengkapan pemilihan lainnya. Pemulot miliknya pemerintah dan itu dihuni juga oleh masyarakat, bukan masyarakat lapas. Jadi ada Nusa Kambangan, ada Kampung Laut, dan semua pendistribusiannya menggunakan compret kayak gitu. Dan tantangan terberatnya ketika kemudian harus pasang dan surut, karena tidak mesti ketika berangkat harusnya sama dengan pulangnya, dan itu yang akan lebih mempersulit. Bisa jadi berangkatnya bisa jadi pagi, pulangnya dari kabupaten harus pagi lagi. Itu memperlambat proses pendistribusian logistik, baik yang di Kampung Laut maupun yang di Nusa Kambangan. Bawaslu Kabupaten dan Kota juga memastikan pemungutan suara ulang atau PSU dilaksanakan oleh KPU hasil rekomendasi dari pengawas. Ada 2 kabupaten kota di Jawa Tengah yang melakukan PSU, yaitu di Kabupaten Karanganyar di TPS 1 Desa Kuangsan, Kecamatan Jumopolo, dan di Kabupaten Pemalang di TPS 4 Desa Pagenteran, Kecamatan Pulwosari. Bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di DPT TPS 004 Desa Siremeng. Oleh pengawas TPS kemudian dilaporkan kepada pengawas desa dan secara berjenjang kemudian dilanjutkan kepada pengawas kecamatan. Oleh pengawas kecamatan kemudian di cross check bahwa benar sebelumnya yang bersangkutan telah memilih
di TPS 004 Desa Ciremeng. Kemudian oleh pengawas kecamatan direkomendasikan kepada PPK untuk dilakukan PSU atau pemungutan suara ulang.